Halo Sobat Nutens, balik lagi sama gue Pape dari Nutens. Di video kali ini, gue udah ditemenin sama motor lawas yang mungkin banyak dipakai sama teman-teman dari Sobat Nutens semua, sama orang tuanya pada zaman dulu nih. Mau tahu motornya apa? Langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Nah Sobat Nutens, ini dia nih motornya, Astrea Grand tahun 96. Nah, motor ini tuh pasti banyak kenangan atau banyak memorinya ya sama beberapa untuk warga bangsa Indonesia nih. Kebetulan gua pribadi dulu pernah punya ini nih. Gua pernah punya ini, bokap gua pernah punya ini tahun, kalau nggak salah ya, yang tahun 2000 atau nggak 2001. Dia tuh bukan Astrea Grand, tapi ada tulisannya tuh Legenda. Nah, jadi gue baca-baca sebelum Astrea Grand ini kan tahun 96. Di atasnya itu ada Astrea Bulus ya disebutnya ya. Yang nggak ada bagian lampu rem atasnya nih. Jadi cuma ada lampu rem bagian belakangnya doang nih Sobat Nuten. Atasnya ini nggak ada. Disebutnya Astrea Bulus itu kalau nggak salah di tahun 91-an sampai dengan 94 atau 93. Di atasnya lagi ada Prima. Nah, dan setelah dia ini yang masuk ke tahun 2001, 2002 baru tuh yang Legenda, Astrea Legenda. Kalau ini kan Astrea Grand. Dan setelahnya ada Supra, ada Supra X, Supra XX, Supra Z. Wah, itu juga yang sekarang lagi mulai naik daun juga tuh karena udah mulai langka juga kan. Kayak gitu. Jadi memang berarti ini motor kakek ya, Pak? Motor kakek. Bayangin ini udah berapa puluh tahun ya, udah hampir 20 sekian tahunan dengan keadaan yang cukup spesial. Kalau yang di samping gua ini memang sudah direstorasi, dikembalikan layaknya seperti barunya nih, kata si ownernya. Cuman aslinya dia, kata ownernya lagi, aslinya dia motor ini tuh black engine. Cuman ownernya pengen seger, makanya biar kayak tahun-tahun baru dibikinlah silver engine, kayak gitu. Nah, kalau kita tarik ke historinya dulu ya. Dulu zaman gua belajar motor gitu, dulu bokap gua tuh sempet punya Vespa PX. Lalu karena kebutuhan duit dan lain-lain dijual, digantilah dengan motor ini gitu. Karena kan dulu Vespa selain ada oli samping, pemakaiannya mungkin sedikit susah kan. Kata emak gue tuh jauh tuh kakinya tuh, footstepnya di depan ya kan, nggak nyaman buat jalan jauh. Digantilah ini. Dulu pada saat gue belajar bokap gue ngomong, hati-hati, ini mesinnya bukan mesin sih, lebih ketarikannya itu bisa dibilang enak banget. Jadi jangan tiba-tiba ngambil gasnya tuh yang banyak, nanti jatuh bahaya. Ngejengkang, Bang. Ngejengkang, kalau ngejengkang enggak lah ya. Lebih ketakutnya masuk gigi satu tiba-tiba main gas. Karena ya cukup responsif lah, teman-teman semuanya pasti pada tahu lah ya, atau mungkin pernah coba. Emang ini terkenal yang mesin bandel banget, tarikannya enak, perawatannya tuh minim lah ya. Nah, udah gitu juga ini motor selain mesin yang enak, didukung sama bodinya tuh yang enteng Sobat Nuten. Jadinya tarikannya otomatis jadi responsif. Kayak gitu. Dan motor ini tuh ada di mana-mana. Pasti ada di mana-mana dan pasti jadi kayak gue pribadi, gue ngeliat motor ini ada di sini tuh kayak ngebawa memori lama gitu sama orang tua gue zaman dulu. Gue diboncengin di depan. Gue tuh nostalgia, gue pulang kampung dulu ke Depok, ke kampung nenek dari bokap gue, wajib lah ya. Setiap hari Sabtu tuh gue pasti diboncengin di depan, kalau nggak di belakang mo. Dan pasti ada giniannya. Bokap gue selalu ngomong, kalau nginjek tuh jangan di sini mo, baret katanya. Nginjeknya selalu di sini. Makanya pada saat motor ini datang, aduh ya Allah nostalgia banget, gue kangen banget dulu tuh naik motor ini, udah joknya enak, empuk. Terus juga, kenapa bokap gua dulu milih motor ini, Mo? Karena kata dia irit banget.
Dan tadi gue sempat baca artikel juga, motor ini tuh ternyata 1 liter bisa pergi sejauh 55 km. Wah, Gokil nggak? Gokil, beda memang. sama yang kemarin, Pak. Beda sama yang kemarin. Kalau yang kemarin tuh ya, Ninja RR tuh kan 1:5 kali ya, 1:6 atau mungkin bisa di bawahnya lagi. Itu mah memang udah sobat Pertamina ya. Udah gitu bensinnya bukan Pertamina lagi. Sobat VP. Sobat VP itu mah ya, Bensol. Kalau ini masih sobat Pertamina banget, tapi nggak sobat-sobat banget. Agak musuhan dia. Gitu, agak mental nih sama Pertamina. Karena 1 liter 55 km. Gokil banget deh kalau misalkan untuk teman-teman semua yang pengen punya motor yang gampang dirawatnya, terus spare partnya gampang dicari, masih murah, bensinnya irit, jadi bisa nabung ya kan. Nggak kayak motor sekarang yang perawatannya tuh ada air radiator, ada kayak oli ABS, wah banyak deh. Ini gokil, enak banget. Nah, gimana mau? Tapi motor ini kuat ke puncak nggak, Pak? Wih, jangan ditanya. Dulu gue sama bokap gue pakai motor ini paling jauh. Kalau ke puncak udah nggak kehitung gue bokap gue mau. Oke. Bertiga sama nyokap gue. Gue naik motor ini gue bertiga, ya kan. Nyokap gue agak gendut. Gue masih kecil sama bokap gue sering banget ke puncak pakai motor ini, ke Bandung. Jadi nggak usah ditanya lagi. Ini tuh udah motor paling keren deh. Keren. Perjuangan ya. Motor perjuangan banget. Menurut gue pribadi nih, orang-orang Indonesia banyak banget zaman dulu ya yang pakai motor ini. Ada Astrea Prima, ada Astrea Grand, Legenda, Supra X. Kalau Yamaha ada apa lagi mau ya? Ada Pos One. Ada Pos One, tapi Pos One mungkin bagi orang-orang zaman dulu tuh sedikit boros karena dia ada oli sampingnya mau. Vega R berarti, Pak. Vega R, bener, ada Vega R. Yang lebih tua ada apa lagi ya Yamaha ya? Ya banyak lah ya, itulah ya pokoknya ya. Tapi setiap gue kemana-mana, gue pasti selalu nemuin orang tua di kampung di mana pasti punya ini nih. Kalau Supra X masih agak jarang, tapi kalau ini pasti satu kampung pun nemu 1, nemu 2 gitu. Berarti kan ini motor yang bisa membawa memoris, bring memories semuanya. Anjay. Untuk teman-teman semua kalau misalkan memang dulu pernah punya ini. Nah, Nuten sebenarnya pernah nih kita waktu itu tuh dikasih tantangan Sobat Nuten sama rekan dari Nuten juga. Dia ngasih motor Astrea Legenda, cuman ini kan Grand ya, itu Legenda. Bodinya si koncatnya udah lumayan parah. Sebenarnya harusnya repaint, bukan dipoles atau bukan di treatment lagi. Harusnya kayak gini nih, udah direstorasi. Cuman si ownernya dari Legenda itu ngomong sama kita, coba deh produk-produk dari Nutens ini bisa nggak sih sedikit bikin motor itu lebih kinclong lagi? Bisa nggak sih? Akhirnya masih bisa kita kinclongin. Karat-karatnya masih bisa kita selamatin beberapa. Walaupun tidak 100% Sobat Nuten. Nah, videonya udah ada di YouTube kita. Nanti kalian bisa tonton aja tuh, ya kan? Nah, Sobat Nuten, jadi nggak usah berlama-lama lagi. Karena motor ini udah direstorasi. Tahun 96, tapi looknya nggak kayak tahun 96, ya kan? Sekarang 2023. Langsung aja gue spill motornya udah direstorasi apa aja part yang diganti dan apa aja yang dicat. Langsung aja kita masuk ngebahas ke part-partnya. Oke Sobat Nuten, sebelum gua spill motor ini, udah apa aja part yang diganti, gua mau ngasih tahu dulu nih. Nutens udah ada merchandise t-shirt lagi. Ada 2 warna, ada warna hitam dan ada warna putih nih. Dan di 2 warna baju itu gambarnya beda-beda atau tulisannya beda-beda. Kalau yang hitam ini detailing kultur, kalau yang putih apa, Mo? Ride with Pride. Ride with Pride. Bahannya Combat 30S, nyaman banget, fittingnya enak banget, ya kan? Harganya berapa, Bang? Harga 120. 5.000. Betul sekali. Dan ini gambar yang belakangnya nih. Pokoknya auto ganteng buat malam mingguan, buat motoran doang nih, keren pokoknya. Nyaman banget. Boleh, Bang. Hah? Langsung spill aja. Tapi sebelum itu, baju-baju ini bisa kalian dapetin di Tokopedia, Shopee, di official, atau di toko officialnya dari Nuten Series. Kayak gitu ya. Nah, lanjut aja gue spill motor ini nih Sobat Nuten. Yang pertama bagian atas dulu ya Sobat Nuten. Dari depan sampai dengan ke bagian belakang. Yang pertama,
Ownernya udah ngeganti kaca spionnya, kata ownernya ini no brand, harga 50.000. Jalunya juga model-model atau ala-ala PCX di harga 50.000, gripnya ori, masih orinya, terus handle masih orinya, holder lampu masih orinya, speedometer masih orinya nih. Wih, gue baru lihat Sobat Nuten, kilometernya 86.000 ongoing. Untuk di tahun 96 sih bagi gue ini ya walaupun tidak low kilometer banget tapi oke ya. Nggak terlalu banyak. Soalnya kata ownernya ini kilometernya atau speedometernya masih ori nih Sobat Nuten. Lanjut lagi Sobat Nuten. Kita ke bagian batok lampu depan ini tidak ori, dia palsu. Mereknya tadi Win ya kalau nggak salah Win. Depan belakang plastik kasar hitam dan bagian glossy-nya ini di harga 100.000 Sobat Nuten. Lampu depan ini di harga 150.000, dia juga udah diganti harga 150.000 dan dengan barang original. Honda KGD katanya. Ini lampu sennya di harga 80.000 kanan kiri, dia tidak ori, dia mereknya Win. Lanjut lagi ke bagian depan ini ada rak ini dia katanya imitasi. Imitasi harganya 80.000 Sobat Nuten. Lanjut lagi ke bagian spakbor depan. Spakbor depan tuh dibeliin baru juga sama dia. Itu di harga 250.000 Sobat Nuten. Original juga. Ada mata kucingnya nih. Mata kucingnya ini di harga 20.000 aja. Murah meriah. Dari tadi nih, kalau kita berhenti sebentar ya. Kita tuh udah nge-review beberapa motor karena ini udah review ke yang ketiga ya, Mo? Keempat. Yang kemarin-kemarin tuh Sobat Nuten ya, kantongnya pada sultan. Jebol. Harganya meledak. Mahal banget Sobat Nuten. Ya Allah, bensinnya 300.000 per liter. Kalau yang ini full tanknya aja nggak nyampe, cepet. Udah bisa ke Bandung bolak-balik. Nih kayaknya nih ya, kalau motor ini mah, ya kan? Bayangin, gue baca di artikel 1 liter 55 kilo. Yang RR kemarin tuh 300.000 per liter Sobat Nuten. Udah gitu bensinnya juga cuman 1:5 atau 7 mungkin tuh. Masya Allah. Ya kan? Ini partnya murah-murah aja. Dari tadi gue sebutin ya kan. Nah lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke bagian dasi. Dasi depan dia original. Cuman dicat aja atau di repaint sendiri sama dia. Ini bagian sayapnya dia bukan ori. Mereknya itu Win. Looknya masih mirip kayak ori, cuman kata ownernya bahannya tuh agak tipis. Udah gitu detail-detailnya ini kurang agak rapi, tapi masih oke kata sobatnya ya. Itu di harga 150.000 untuk di kanan kiri. Lanjut lagi nih, di bagian ini ada kantongan atau rak ya, lucu banget nih. Sininya bersih Sobat Nuten, tapi tengahnya kayu. Oh dibaut, keren loh. Kayu ya? Iya kayu nih. Tapi agak tipis gitu. Keren. Ini juga lokal, mereknya No Name. Cakep, di harga 185.000. Keren nih. Bagus banget. Nah, lanjut lagi Sobat Nuten. Ini ada leg shield. Leg shieldnya masih ori, kata ownernya. Cuman di repaint sendiri sama dia. Ya, ini di repaint sendiri. Ini juga masih original. Cuman di repaint aja sama ownernya. Terus lanjut lagi ke bagian stripping. Strippingnya ini udah diganti sama ownernya. Ini di harga 50.000 bukan ori, KW-KW-annya aja. Cuman looks-nya oke ya, kayak ori gitu ya. Bagus gitu. Finishingnya bagus, warnanya bagus gitu. Walaupun memang motor ini tuh udah di coating sama ownernya, jadi bagian stikernya juga udah kena coating. Jadi ya mungkin agak menolong dari warna si stikernya jadi agak lebih bagus ya. Nah lanjut lagi Sobat Nuten ke bagian joknya nih. Kulitnya udah diganti pakai kulit yang ori, busanya juga udah diganti menggunakan busa yang imitasi aja, kata dia di Shopee itu banyak. Kulitnya itu di harga 110.000, lalu untuk busa joknya itu di harga 70.000 Sobat Nuten. Kayak gitu, untuk papannya masih ori dan bagian dalamnya semua masih original, behelnya masih original, cuman dicat doang. Nah, untuk bagian atas, belum, masih ada Sobat Nuten, yaitu spakbor belakang nih. Spakbor belakangnya udah diganti menggunakan merek kuat. Mereknya Strong.
Kata ownernya mereknya Strong, itu di harga 250.000 ya Mo ya? Kalau nggak salah. 250.000 ini. Lanjut lagi Sobat Tuten. Tadi bagian atas kayaknya udah semua karena memang nggak terlalu banyak untuk aksesoris motor ini. Ya karena memang ownernya ngebangun motor ini tuh dengan restorasi. Ngebalikin lagi looknya seperti sedia kala aja, nggak aneh-aneh. Tadi gue udah kelewat. Kunci kontaknya udah diganti juga, brand new. NOS, new all stock. Original Honda juga, katanya di harga 160 atau 170.000 gitu Sobat Tuten. Kunci kontak dengan juga kunci bagasi kayak gitu Sobat Tuten. Untuk bagian atas, oh enggak, masih ada lagi di bagian belakang ada frame plat nomor menggunakan Moon Ice original di harga 250.000 kayak gitu. Wah, yang lainnya pakai imitasi itu original bang. Original aksesoris dari Moon Ice Mo. Iya, yang lainnya Gitu. kok ori aja. Yang lainnya kok nggak ori aja, coba deh Bapak telepon orangnya ya, ke ownernya nih, kenapa tidak memakai ori dia? Gitu, karena dia ngebangun ini kan emang nyicil nih, satu-satu. Ownernya itu total ngebangun ini tuh hampir 1 tahun Sobat Tuten. Kalau nyarinya katanya masih gampang, cuman nyari duitnya agak susah. Jadi pelan-pelan, biar semuanya adil. Oke, di bagian atas udah. Sekarang kita ke bagian bawah nih ya. Ke bagian bawah gua mulai dari yang depan. Yang depan ini dia udah ganti peleknya, jari-jarinya, tromolnya, dan bannya nih. Untuk velgnya sendiri plus jari-jari, ownernya itu beli di harga untuk depan belakang 300.000 aja Sobat Tuten. Mereknya DID. Untuk bannya Sobat Tuten kita ini nebus dengan harga 155.000 sudah dengan ban dalam. Ownernya juga beli bannya itu sesuai dengan motor ini waktu itu rilis. Bunganya itu, bentuk bunganya itu kayak tahun zamannya si motor ini rilis ke pasaran. Jadi katanya memang pengen dibawa alirannya itu kayak zaman dulu lagi gitu. Kayak motor ini pertama kali turun dari dealer kayak gitu Sobat Tuten. Makanya bunganya seperti ini dan ukurannya seperti ini juga. Nggak gede, nggak besar kayak gitu. Nah, tromolnya juga sama ownernya udah diganti baru, original juga di harga 225.000. Lalu di sebelah kirinya ada paha remnya juga diganti baru tapi bukan original di harga 50.000. Kunci ganda, wah ini juga zaman dulu motor-motor tuh pada yang kayak gini ya. Jadi dia ngejepit di antara sok, ya kan, nyebrang ke asok ke sebelah sana gitu kan. Jadi dari sebelah sana masuk ke sebelah sini nih dijepit gitu kan. Keren banget dan pasti aman ya. Susah gitu mungkin untuk ngemalinginnya ya. Paten gitu ya kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang kecil-kecil nempel di dis ya kan, mungkin disiram air keras lodoh udah. Jatuh gitu. Kalau ini nggak lodoh Mo. Copot dulu nih peleknya semua. Ya kan, kalau nggak digotongnya gitu di atas, baru nih motornya bisa dibawa maling ya kan. Sekarang kita lanjut ke bagian roda belakang nih Sobat Tutens. Di roda belakang, ownernya juga udah ganti bannya baru, peleknya baru, tromolnya juga baru nih. Bannya masih sama dengan harga depan 155.000 sudah plus dengan ban dalam. Velgnya sama kayak depan, harganya tadi total pokoknya 300.000 itu sudah velg depan, velg belakang dan juga sepasang jari-jari depan belakang kayak gitu. Tromolnya juga diganti baru, original di harga 225.000. Penutup rantai diganti baru juga, tapi bukan original Honda di harga 150.000. Lalu sok ini nih, sok ini ownernya ganti menggunakan merek Aspira di harga 320.000 aja katanya gitu. Nah, untuk bagian belakang udah nih gitu aja. Paha remnya juga masih ori kata ownernya, rantainya juga masih ori. Oh ini nih Sobat Tuten semua di bagian footstep. Footstepnya udah diganti baru, bagian besinya, karetnya, plus standar satunya itu di harga 300.000 aja. Original Honda. Kickstarter masih bawaannya, arem cuma di repaint dan beberapa cuma di repaint nih. Nah untuk kaki-kaki belakang dan depan udah segitu aja nih. Sekarang kita masuk ke bagian mesin.
Untuk sektor mesin, ownernya udah melakukan beberapa refreshment di bagian mesin nih. Contohnya kayak ring stekernya diganti baru, klepnya diganti baru, seal klep ganti baru, noken as, karburator, terus lanjut lagi ada di bagian kampas kopling, mangkok kopling, plat kopling. Hampir semuanya udah diganti baru sama ownernya. Beberapa menggunakan merek original kalau misalkan masih ditemuin, tapi beberapa juga menggunakan merek Aspira atau Federal atau CKD Honda. Biasalah ya, Honda banyak dan Yamaha. Banyak CKD-nya. Kayak gitu. Jadi itu ownernya sudah menghabiskan dana di harga 2 juta untuk nge-refreshment bagian mesin nih. Ownernya juga udah ganti bagian koilnya menggunakan original di harga 160 atau 180 ribu Sobat Tuten. Karburator itu menggunakan CKD Honda di harga 250 ribu, bukan original tapi CKD. CDI-nya palsu juga. Nah, harganya cuma 50 ribu ya kan. Stangnya nakal nih Sobat Tuten. Jatuh-jatuhan mulu. Kayak gitu Sobat Tuten. Nah, tadi untuk bagian mesin cukup segitu aja, sama ownernya nggak di bore up, nggak dianeh-anehin, semua tuh dibikin kayak baru lagi aja. Jadi waktu turun dari dealer kayak gimana, ya udah, dibikin kayak gitu aja. Emang ownernya kepengen nostalgia aja, biar kayak zaman waktu dia kecil dulu katanya gitu. Nah, terus Sobat Tutens, motor ini kan tidak semuanya menggunakan part baru nih, ya kan? Sekarang gue pengen masuk ke motor ini apa aja sih yang udah di-repaint. Karena kalau bagian mesin udah tuh segitu aja, kayak gitu. Part yang di-repaint itu ada di bagian leg shield nih. Ini di-repaint lagi jadi hitam doff. Bagian tutupan aki nih, kanan kiri di-repaint juga sama ownernya dengan warna sama kayak orinya. Bagian kanan kiri udah gitu juga bodi kanan kirinya di repaint juga sama ownernya. Bagian sambungan bodi belakang atau pad ini sama di repaint juga. Di bagian behel ini juga di repaint sama ownernya. Bagian arem juga di repaint sama ownernya ya kan, didempul-dempul ulang tipis-tipis, dirapihin lagi walaupun memang masih sedikit terlihat kasar. Tapi oke, ini bagus, pernisnya tebal, abu-abunya juga layaknya seperti baru ya. Oke banget. Bagian force step penumpangnya juga di repaint sama ownernya. Blok mesin kanan kiri juga di repaint sama ownernya. Bagian rengkes mesin juga di repaint juga sama ownernya. Bagian sok depan juga di repaint sama ownernya. Kayak gitu Sobat Tuten, banyak banget. Nah, untuk nge-repaint ini Sobat Nuten kita ini ngegelontorin duit di harga 2,5 juta aja. 2 juta apa 2,5 tadi ya? 2,5 juta. 2,5 juta Sobat Nuten. Nah, tadi di sektor mesin, maaf nih Sobat Nuten, ada yang kelewat gua. Knalpot. Knalpotnya udah diganti menggunakan merek Aspira. Ini di harga 320 apa 350 ribu gitu Sobat Nuten ya. Udah beserta dengan cover si leherannya ini nih, satu set. Oke juga, karena kata ownernya kalau misalkan yang orinya cukup mahal. Ini yang cukup ramah di kantong, makanya dia beli ini. Lagian juga looknya sama aja nih, kata owner kita gitu. Nah, untuk yang di repaint tadi hanya segitu aja nih. Bagian lainnya kan karena diganti semua. Nah, tadi yang gue bilang repaintnya total habis 2,5 juta. Itu dia. Motor ini juga bagian bautnya udah diganti semua nih, menggunakan baut baru tapi tidak original. Gitu. Ini ownernya habis di harga 200 ribu. Semuanya nih. Semua ini udah pada baut baru semua. Kayak gitu Sobat Tuten. Kemarin probol semua tuh Bang. Kemarin probot semua yang bautnya 1 juta lah, sekian juta. Ya mau ya? Sekarang yang ini makanya dari awal murah meriah aja motornya, tapi udah bisa ngebawa kita ke memori zaman dulu. Layaknya udah kayak baru turun dari dealer nih. Becek banget, mulus banget. Walaupun memang motor ini udah nggak mulus-mulus banget. Karena ownernya udah ngelakuin restore ini 2 tahun atau 1,5 tahun yang lalu tuh udah selesai. Motor ini tuh beneran dipakai sama dia untuk harian.
Nah, motor ini kenapa bisa mengkilap, bersih terus, cat-catnya juga pada becek gitu kan. Karena memang teman kita ini dia itu kerja di anak ripen gitu. Tiap hari kerjaannya ngecat aja gitu. Jadi kalau menurut gue pada saat dia ada sisaan cat silver, blok gue cat nih. Nah, kayak gitu Sobat Nuten. Pantas kempling. Pantesan kempling. Oh, pernis ada sisa nih, ya kan? Langsung motornya dibuka, partnya pernis lagi. Gimana nggak mengkilap mulu nih motor tiap hari gitu kan? Tadi kata orangnya rangkanya di coating ya, Pak? Bener, ini sampai rangka-rangkanya iseng katanya. Bengkel dia ada coating sisa. Nah, Sobat Nuten, sebelum ke rangka nih, Mo. Bodinya juga udah di coating semua sama ownernya. Gitu. Dia nge-coating itu habis di 800.000. Kayak gitu. Nah, rangka-rangkanya tadi yang Mas Bimo ngomong, itu juga di coating iseng. Karena bagian dalamnya ini udah diturunin semua, udah dicat lagi semua bagian rangkanya. Dan juga plus iseng sama dia di coating. Aduh, susah banget kan situ coating bagian rangka ya kan. Ada baut lah, ada apa, bolongan sana sini. Iseng emang. Tapi oke. Jadinya memang maksimal. Bersihnya luar dan dalam. Sampai ke dalam banget tuh dalam mesin ya. Baru semua ini motor. Kayak gitu Sobat Nuten. Nah, mungkin segitu aja nih buat spill barang-barang yang diganti apa aja, yang dicat apa aja. Nah, kurang lebih ownernya ngeluarin duit segini nih buat biaya restorasi motor Astrea Grand tahun 96 ini. Oke Sobat Nutens, jadi tadi itu sudah gua sepil motornya, udah gua kasih tahu juga apa aja yang diganti dan harganya habis berapa. Dan sekarang kira-kira Sobat Nutens semua ada yang tertarik nggak nih buat ngebangun Astrea Grand yang ada di samping gua ini, buat ngebawa memori lama ke garasi kalian di tahun 2023 ini. Jadi bisa ngingetin masa kecil mungkin atau zaman dulu yang dulunya pernah diboncengin dengan motor ini zaman masih kecilnya. Kayak gitu Sobat Nuten. Jadi motor ini bisa lah ya jadi acuan kalian dari biaya restorasinya berapa. Bisa jadi pilihan dari Sobat-Sobat Nuten semua nih. Untuk ngebangun motor ini atau motor-motor yang lainnya tapi di tahun yang sama seperti ini. Karena kan sebelum ini contohnya ada Astrea Bulus, ada Astrea Prima. Masih banyak lagi gitu. Jadi mungkin dari harga-harga tadi itu bisa jadi sedikit acuan buat Sobat Nuten semua di rumah. Sobat Nuten semua, pasti kalian ngira-ngira nih, kok motor sedetail ini udah kayak baru semua, sampai baut-baut, per-per semua diganti baru, rangka aja sampai di coating. Kok masih sih pakai barang yang KW? Walaupun KW juga nggak salah ya. Cuman karena kan udah sedetail ini, udah seniat ini gitu kan. Nah, ownernya ini memang ngumpulin part orinya sambil nabung, dia ngumpulin part orinya. Jadi pada saat part orinya udah kekumpul, ya udah disimpan aja deh di rumah, nggak dipasang. Kayak gitu Sobat Nuten. Karena kalau yang orinya terpasang, kata ownernya takut kenapa-napa di jalan, takut jatuh, takut ketabrak. Nanti barang yang orinya itu rusak, pecah, susah dicarinya atau nggak mahal. Kayak gitu Sobat Nuten. Oke Sobat Nuten, jadi untuk nge-review motor Astrea Grand tahun 96 ini sekian dulu.
Untuk nge-review kali ini agak santai ya. Sebelumnya kan memang panas banget auranya ya kan. Motornya mahal-mahal, ngabisin dompet. Bensinnya yang aneh. Motor yang ini adem, ayem, partnya murah-murah. Bisa jadi acuan Sobat Nuten banget kalau misalkan pengen ngebangun motor ini lagi atau motor yang lainnya tapi setahun dengan ini. Kayak gitu Sobat Nuten. Jadi, gue Papai dari Nutens. Sampai jumpa di video berikutnya.